Jepro. Baik Bapak Ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah hadir, terutama Ketua Program Studi maupun Seksprodi ya. Kemarin juga ada beberapa dekan kami invite juga, tapi mungkin ada yang berhalangan hadir. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini kita uh, menginvite Bapak Ibu karena ada beberapa hal yang kami akan infokan, terutama pengabdian pada masyarakat, pendanaan internal. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Pak David khususnya. Tapi sebelum itu kami akan infokan, karena memang mulai TA ini tidak ada KKRPM ya Bapak Ibu, jadi izin kita akan selalu berkoordinasi nanti dengan Bapak Ibu Ketua Program Studi. Gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti kita sering-sering WhatsApp di grup Prodi maupun Japri kepada Bapak Ibu sekalian. Karena pada dasarnya kami sudah tidak ada lagi KKRPM TA ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin langsung saja kepada Pak David kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terdengar Mas Bo, suara saya? Aman Pak. Oke. Eh, izin Bapak Ibu, ini mengumpulkan untuk koordinasi ini karena memang cukup banyak pertanyaan ya terkait dengan pelaksanaan PKM, terutama yang KLN dan juga PKM yang mandiri gitu ya, karena ternyata banyak dosen-dosen itu yang tidak mendapatkan kuota akhirnya dengan peningkatan batas minimum skor Sinta gitu. Seperti yang disampaikan Mas Bowo barusan itu adalah memang kebijakan dari pimpinan eh, kita tidak ada KKRPM untuk TA ini gitu ya. Nah, sehingga koordinasinya itu diharapkan langsung bisa dari Bapak Ibu Kaprodi kepada dosen-dosen di bawah prodi tersebut gitu. Sehingga ini mohon feedbacknya atau mohon tanggapannya kalau kami eh, men-share sesuatu atau menghimbau sesuatu di grup LPPM Prodi Bapak Ibu ya. Karena di grup Prodi ini jarang yang menanggapi gitu. Jarang yang menanggapi. Nah, ini mohon nanti karena ini TA-nya sudah dimulai dan koordinasi semua itu langsung ke Prodi sekarang. Nah, mohon nanti feedback dan juga apa tanggapannya gitu ya di Prodi minimal. Kalau tidak mau di Prodi, mohon di Japri gitu. Kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Izin Bapak Ibu untuk memaparkan. Saya ini Mas Bowo ini sebenarnya ingin memaparkan, tapi coba saya sampaikan di sini. Hmm. Oke, Bapak Ibu, bentar. Mana dia? Oke, Bapak Ibu, terkait dengan agenda kita kali ini itu akan membahas terkait PKM skema mahasiswa berdampak, terus jumlah kelompok PKM, jumlah kelompok, jumlah anggota di dalam satu kelompok PKM, jumlah kelompok yang mungkin bisa melaksanakan di satu mitra gitu ya, kira-kira berapa gitu seyogianya.
dan mekanisme skema KLN-nya bagaimana, karena ini cukup berbeda dengan yang tahun-tahun 2 tahun lalu gitu. Kita pergi ke Malaysia sekarang mungkin berbeda gitu. Dan juga luaran wajib bagi skema mandiri gitu. Nah, untuk Bapak Ibu terkait dengan plotting ketua ini, ketua untuk pembimbing pada skema mahasiswa berdampak itu ya di apa diharapkan itu yang belum mendapatkan skema karena pembimbing di mahasiswa berdampak ini tidak ada batasan minimum skor Sinta gitu ya. Yang penting S2 dan jabatan fungsional asisten ahli kalau tidak salah. Insya Allah itu. S2 AA minimal. Jadi eh, tidak ada batas skor Sinta gitu. Jadi nanti pembimbing ini silakan Bapak Ibu Kaprodi untuk menentukan gitu ya siapa yang kira-kira dapat apa namanya menjadi pembimbing. eh untuk satu mahasiswa karena di satu proposal PKM mahasiswa berdampak itu kan perlu 10 mahasiswa gitu ya sehingga mungkin ag- sedikit kesulitan untuk mendapatkan jumlah mahasiswa kalau di satu prodi itu mendapatkan 5 kuota katakanlah maka perlu 50 mahasiswa ya mungkin itu agak kesusahan sehingga dibuat kebijakan satu mahasiswa itu bisa lebih dari satu proposal begitu ya satu proposal tetapi ya mungkin dengan kewajaran mungkin bisa 2 maksimal 3 saja begitu jadi supaya tidak terlalu banyak juga bebannya di mahasiswa tersebut begitu dan juga tidak terkonsentrasi di satu atau di beberapa mahasiswa saja gitu pelaksanaannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk mahasiswa berdampak ya Bapak Ibu ya. Untuk D3 akuntansi ini mungkin nanti masuk ke S1 akuntansi itu sehingga berjumlah 8 gitu ya. D3 manajemen juga nanti kemungkinan bergabung dengan S1 manajemen sehingga berjumlah 9 gitu. Di sini ada teknik mesin jumlahnya 3 berarti ada perlu 30 gitu. Idealnya 30 mahasiswa untuk 3 proposal. Eh, bentar, tiga ya. Ini PKM ya. PKM tadi akuntansi tadi ada 8 jumlahnya, manajemen bergabung sama D3 itu ada 10 gitu ya. Tadi mesin tadi 3 betul dan juga elektro 4 di sini. S1 industri 4, S1 teknik sipil 4, S1 arsitektur 3, S1 ilmu komunikasi 8. Semua prodi di bawah FDSK itu ada 2, kemudian sistem informasi ada 4, dan juga informatika ada 3 gitu ya. Kemudian psikologi ada 3. Nah ini pembagiannya Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu prodi memenuhi kuota-kuota ini gitu ya. Kuota ini nanti kalau kalau memang sampai batas waktunya karena mahasiswa berdampak ini mengikuti timeline dari eh, PKM internal kita gitu ya. Terakhir di 28 Februari ini gitu ya. Sehingga diharapkan untuk mahasiswa pun ini dapat menyusun proposal dengan jumlah kuota yang sudah ditentukan begitu. Kalau nantinya belum ada juga gitu ya, belum memenuhi juga, maka akan coba kita lempar ke prodi lain yang menyanggupi begitu. Gitu Bapak Ibu. Ini karena prodi di sini prodi ya. Untuk penelitian pun demikian juga penelitian ya. Penelitian diharapkan nanti apa prodi dapat memilih pembimbingnya dan juga mempush supaya
apa tanggal 28 ini memenuhi kuota tersebut gitu. Nah, ini untuk TA ini Bapak Ibu, ini mungkin ada ini saja. Ini kami kemungkinan pastikan bahwa apa sebelum libur Lebaran itu sudah final ditutup gitu ya. Dan setelah Lebaran tidak akan dibuka lagi untuk pengajuan proposal. Nah, apa namanya? Sehingga diharapkan Bapak Ibu Prodi nanti apa dapat mendorong dosen-dosennya juga gitu ya. Di samping mahasiswa juga dosen untuk me- apa mengusulkan proposalnya gitu ya. Nanti akan kita update tiap hari Sabtu. Besok hari Sabtu ini kita update progres capaiannya sehingga nanti Bapak Ibu dapat melihat masih kurang berapa gitu ya. Masih terpenuhi berapa persen gitu ya dari apa namanya kuota yang sudah diberikan gitu. Untuk jumlah kelompok Bapak Ibu dengan untuk mitra KDN dan juga KLN gitu ya. Untuk satu kelompok itu ini sesuai ketentuan yang apa namanya yang semester sebelum-sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya satu kelompok itu disarankan terdiri dari 5 orang ketua gitu ya 5 orang 5 judul gitu. Nah, kalau di prodi itu ganjil katakanlah hanya ada 6 gitu. Ya mungkin bisa bisa saja 5 atau 6 gitu ya. Tetapi jangan 8, 9 gitu. Itu terlalu banyak gitu ya. Kenapa dibatasin? Karena memang satu untuk meningkatkan capaian luarannya. Luaran media massa supaya lebih banyak. Kemudian apa luaran kalau HKI bisa lebih banyak lagi gitu. Jadi untuk memaksimalkan itu, gitu ya. Kenapa kita batasin di 5 atau 6 orang itu? Karena untuk meningkatkan capaian publikasi media massa, capaian HKI, gitu ya. Kalau ada luaran tambahan jurnal ya, tambahan jurnal gitu. Nah, sehingga apa namanya eh, lebih baik kinerjanya. Kemudian juga kalau terlalu banyak orangnya, maka terlalu banyak laporan yang identik begitu. Karena lampirannya kan semua sama gitu ya. Lampiran semua itu hampir-hampir sama saja untuk satu kelompok begitu ya. Sehingga memang kurang elok rasanya kalau satu kelompok itu terdiri dari bahkan 7, 8, 9 gitu ya, dan seterusnya itu memang kurang bagus gitu ya. Karena terlalu banyak laporan yang identik. Eh, Anggota dihimbau sudah ditentukan oleh Kaprodi. Ya, himbauannya begitu. Tapi dosen bisa memilih menentukan sendiri gitu ya, menentukan sendiri. Kenapa dihimbau untuk ditentukan prodi? Karena memang supaya semua dosen yang tidak mendapatkan kuota itu dapat menjadi anggota di dosen yang mendapatkan kuota gitu. Idealnya begitu. Dan juga diharapkan satu anggota itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan buku panduan, itu satu anggota itu perlu dari bidang ilmu yang lain gitu. Katakanlah dari mesin, maka perlu dari mungkin IT, dari industri perlu apa anggota dari sipil dan seterusnya gitu ya. Bisa saling simbiosis mutualisme gitu ya, saling saling ini, saling tukar gitu, saling tukar gitu ya antar prodi. Satu mitra bisa digunakan lebih dari satu kelompok gitu ya dengan kewajaran gitu. Katakanlah satu kelompok, satu mitra mungkin kelompok masyarakatnya mana gitu, sekolah mana gitu. Nah, sebaiknya memang eh, dibatasin kelompok yang ada di situ gitu ya. Mungkin 2 maksimal 3 kelompok gitu ya yang ada di situ.
katakanlah di madrasah mana gitu ya, itu kan eh, dibatasin Bapak Ibu. Mungkin maksimal 3 kelompok saja. Kalau maksimal 3 kelompok berarti kan sebenarnya sudah ada 15 judul di situ, gitu ya. 15 judul di situ sehingga memang itu eh, sudah tergolong cukup banyak gitu ya untuk pelaksana di satu daerah tersebut atau di satu mitra tersebut gitu. Untuk mekanisme KLN Bapak Ibu ini berbeda dengan yang eh, tahun 2024 dan juga 2025 gitu ya. Untuk di 2526 ini memang kita eh, melakukan evaluasi ya terkait dengan pelaksanaan PKM KLN di tahun kemarin gitu. Karena mitra yang kita pilih kemarin itu memang tidak seperform seperti yang tahun pertama waktu kita laksanakan, sehingga kita memutuskan untuk ya lebih baik supaya lebih kebermanfaatannya lebih juga untuk masyarakat di sekitar kampus gitu ya. Nah, sehingga kita merubahnya kembali seperti mungkin ini skema ini atau mekanisme ini pernah dilaksanakan di KLN di awal-awal gitu ya. Jadi pelaksanaan PKM ini tidak lagi ada di luar negeri atau kita yang keluar negeri itu tidak gitu ya. Pelaksanaannya semua ada di Indonesia gitu ya. Di mana dalam satu apa namanya mitra kita, mitra di luar negeri kita itu kita invite, kita undang hadir di Indonesia untuk melaksanakan PKM bareng-bareng gitu. Waktu pelaksanaan PKM, entah itu waktu pelatihannya, itu Bapak Ibu mengundang mitra KLN kita gitu ya untuk hadir di Indonesia untuk beliau juga menerangkan gitu ya, memberikan apa transfer knowledge-nya ke masyarakat yang tempat kita melakukan PKM gitu. Nah, sehingga diharapkan ini yang hadir di sini ini memang yang sesuai dengan proposal Bapak Ibu gitu mitranya ya, nama mitra gitu ya. Dan juga afiliasinya gitu. Sehingga apa namanya? Ya bisa inilah bisa langsung gitu ya. Kalaupun mitra PKM ini mau dijadikan sebagai mitra penelitian juga gitu ya, itu bisa-bisa saja gitu ya. Oh, sama gitu ya mitra PKM dengan mitra penelitian itu bisa bisa juga sama gitu ya. Di samping nanti pelaksanaan PKM juga nanti mungkin sedikit tidak eh, berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian juga pada waktu di sini gitu ya. Bisa juga Bapak Ibu. Untuk pesertanya yaitu peserta masyarakat di Indonesia gitu ya, di desa-desa atau di kelurahan-kelurahan atau di sekolah-sekolah yang jadikan kita jadikan sebagai apa objek PKM kita gitu ya. Baik Bapak Ibu untuk luaran skema mandiri ini mungkin hampir sama dengan skema KDN gitu ya. Ada poster, ada media massa, ada video, ada HKI gitu ya, daftar hadir, IA, sertifikat, sertifikat kuesioner dan lain-lain gitu ya. Ini memang seperti cukup apa namanya, memang cukup berat gitu ya. Tetapi yang skema mandiri ini bisa di apa digabungkan gitu ya, di embed gitu ya ke skema ke dosen-dosen yang mendapatkan skema KDN ataupun KLN gitu ya. Jadi yang dosen-dosen teman yang mungkin tidak dapat skema KDN ataupun KLN itu bisa diajak untuk bergabung melaksanakan eh, PKM ini gitu ya. Walaupun mungkin tidak bisa sumbangsih dana karena yang PKM Mandiri ini tidak ada support dana gitu ya. Paling tidak
dosen yang skema mandiri ini dapat membantu apa namanya pelaksanaannya begitu. Sehingga teman-teman dosen dengan skema mandiri ini dapat terbantu dengan apa namanya dengan nanti pada waktu pelaksanaannya dan juga pada waktu pemenuhan warannya gitu ya. Kalau skema mandiri ini disuruh jalan sendiri, maka itu akan cukup berat begitu. Maka Prodi nanti tolong untuk mengajak dosen-dosen yang belum mendapatkan kuota untuk bergabung juga melaksanakan PKM-nya gitu ya, sehingga nanti mereka juga dapat membuat laporan PKM mandirinya gitu ya. Untuk sekarang PKM itu tidak ada luaran jurnal gitu ya. Luaran jurnal ini sekarang dijadikan sebagai luaran tambahan gitu. Kalaupun nanti ada yang mau submit ke ICCD 2026 ini ataupun ke jurnal PKM yang lain, maka itu merupakan luaran tambahan. Itu ya, bukan luaran wajib sekarang. Untuk skema mandiri itu dibebaskan dengan mitra mitra manapun gitu ya. Mitra manapun walaupun belum ada MOU ataupun MOA gitu ya. Karena itu bisa dikosongkan. Tetapi yang untuk skema mandiri ini untuk form IA itu perlu ditulis gitu ya. Perlu dibuat. Tetap perlu dibuat supaya dapat dilaporkan kinerjanya begitu ya. Baik di Sinta ataupun di bagian kerjasama nanti gitu. Jadi eh, pada form IA, pada skema mandiri itu ada penulisan nomor MOU ataupun nomor MOA itu dikosongin saja atau dikasih tanda strip saja, gitu ya. Yang perlu ditulis adalah nomor IA-nya saja, gitu ya. Pada pada waktu mengisi di Sipengmas juga itu dosen-dosen ini memang tidak bisa memilih, gitu ya, memilih mitra yang belum ada MOU-nya di sistem gitu. Karena yang ada di sistem itu adalah list mitra yang sudah ada MOU ataupun MOA dengan mercubuana gitu ya. Nah, tetapi teman-teman yang skema mandiri ini kalau dia memilih daerah ataupun sekolah yang belum ada MOU gitu ya, itu dipilih saja yang mungkin yang mendekati dinas apa mungkin dinas pendidikan atau suku dinas pendidikan begitu ya. Tetapi nama mitranya itu dituliskan sesuai dengan nama mitra yang ada pada proposal. Itu Bapak Ibu. Jadi ini mungkin ada sedikit kebingungan. Ini gimana kok kan belum ada MOU atau MOA gitu ya. Gimana kita memilih gitu. Itu pilih saja mungkin di suku dinas ataupun di apa gitu. Tetapi di bagian nama mitra itu sesuaikan dengan isi dari proposal gitu ya. Isi dari proposal. Nah, ini skema mandiri. Ini eh, sebenarnya tidak ada eh, hampir tidak ada bedanya. Tetapi yang paling membedakan adalah yang IA ini sebenarnya Bapak Ibu. Itu saja. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit ya terkait dengan pelaksanaan apa PKM, KLN, KDN dan juga skema mandiri. Nah, ini eh, mungkin sesi ini lebih lebih akan lebih interaktif gitu ya kalau kita saling diskusi saja gitu ya. Karena kadang di sini ini kurang mengcover pertanyaan-pertanyaan yang ada pada teman-teman dosen di program studi gitu ya. Mungkin sekian Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David atas arahan dan diskusinya. Kami serahkan Bapak Ibu Ketua Program Studi atau Sekprodi yang hadir. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke kami melalui kolom chat ataupun raise hand. Silakan.
Pak David mau tanya, nyari raise hand nggak ketemu tapi Oh, lanjut Bu. Silahkan Bu. ya. Yang untuk PKM kan tadi kelompoknya eh, terdiri dari 5 kelompok gitu. Nah, 5 kelompok itu, Lima eh, anggota Bu, 5 anggota. 5 ketua ya. Satu iya, lima kelompok ketua. 5 ketua. Lima Ya, ketua itu berarti ya yang kelompok kecilnya kan ada 5 berarti ya kan ada 5 ketua. ya Nah, 5 ketua itu eh, bisa yang misalnya ini KDN kan, KDN eh, ada KDN tapi ada mandiri juga gitu. Itu campur berarti bisa. bisa Bu, bisa. Oh, oke. Tapi yang ini mandiri itu di ini saja Bu, nggak usah dihitung di 5 itu, nggak apa-apa juga gitu. Oh gitu. Jadi terhitungnya tetap 4 ya kalau gitu. Misalnya ada 4 berarti mandirinya 1 misalnya berarti terhitungnya 4 ya. Belum terhitung 5 gitu. Iya ya, Bu, gitu aja. Biar inilah biar ini ya Bu ya, Hmm. biar apa pelaksanaannya itu pun tidak tidak nanti kurang dananya katakanlah gitu. Takutnya gitu sih. Oh, Nah, makanya kenapa kita 5 gitu ya. Satu mitra itu kan kalau kita transfer, apalagi transfer teknologi gitu, itu kan kalau dicampur ke mandiri yang tidak mendapatkan pendanaan, katakanlah yang mandiri 2 berarti kan yang KDN hanya 3 gitu. Sehingga dari segi pendanaan mungkin untuk menyiapkan konsumsi mungkin peserta itu kan agak agak susah gitu. Jadi yang mandiri itu di luar dari 5 itu aja nggak apa-apa Bu. oh ya, baik. Terus Pak, kalau tapi anggota eh, dari yang KDN misalnya, anggotanya adalah dosen dari yang mandiri itu bisa ya Pak? Bisa Bu, bisa. Tapi wajib satu harus dari beda bidang ilmu. Iya Bu, iya. Kalau Kok PKM perlu beda bidang ilmu. kalau gitu berarti bisa dimungkinkan misalnya eh, misalnya saya di akuntansi kan, terus jadi anggota di 2 kelompoknya prodi lain misalnya. Berarti Ya, dimungkinkan begitu Pak? bisa Bu, bisa. Oh, oke. Jadi nggak dibatasin kalau untuk anggota ya Pak? Ya, kalau Satu orang itu kalau dia ada internal tidak ada representasi. tidak dibatasi Bu, tidak dibatasi. Kalau Oke, oke. internal. Internal Kemarin dan hibah, KDN nih Pak? Yang KDN ya, juga? iya sama Bu, sama. Oke, oke. Iya Pak. Sementara itu dulu Pak David. Terima kasih. Siap Bu, siap. Tanya Pak David, Ya, Pak kalau KDN itu apakah harus ada anggota dari prodi lain? iya, Iya, harus ada ya, satu. Di iya luar Bu. yang 4 itu atau termasuk yang 4? Eh, maksudnya yang mana Bu? 4 itu? Kalau penelitian kan maksimal 4 kan ya? Oh ya, Hmm. Harus ada penelitian yang dari itu, prodi lain kah? penelitian Enggak. itu yang wajib hanya skema kolaborasi internal. Oh, oke. Yang KDN enggak berarti ya? Ya, KDN enggak. Kalau yang Mitra dari luar PKM, luar kampus berarti ya? ya kalau yang PKM, Kalau KDN. PKM perlu anggotanya ya dari, Kalau PKM tetap perlu iya, iya, dari luar. iya, Oke. Oke, iya, oke, oke. iya. Terus yang mandiri Izin Bu. Brona, masih ada kah? Oh, iya, anu ya. Oh, mungkin sinyalnya kali ya. Bu Karisma, silakan Bu. Yang kolabnya Oke, nanti terima sebentar kasih. ya Pak. Baik, terima kasih Pak Bo, Pak David. Baik, ini saya mau tanya untuk skema mandiri. Ini kan semua dosen artinya bisa mendapat skema mandiri ya, yang tidak yang tidak mendapatkan mahasiswa berdampak ya.
minimal masuk berdampak. Nah, ini skema mandiri berarti eh, saya mau mengarahkan ke dosen ini apakah ini wajib ataukah bisa melaporkan kegiatan yang telah dilakukan oleh dosen di luar Mercubuana. Karena kan skema mandiri tidak didanai ya Pak ya. Iya, bagaimana Pak? Ya, Ya, terima boleh kasih. Bu. Itu walaupun tidak gabung ya pelaksanaannya atau di pelaksanaannya terpisah gitu ya, bisa aja. Tetapi memang perlu me, apa, membuat luaran-luarannya tadi itu. Entah itu poster, apa, entah daftar hadir, sertifikat dan lain-lain gitu. Kenapa tadi disarankan bergabung? Karena supaya waktu menyusun luarannya itu terbantu gitu. Jadi bisa bagi-bagi. Gitu. Tapi kalaupun itu mau dilaksanakan di luar dari mercu ya maksudnya dilaksanakan terpisah gitu itu tidak apa-apa juga gitu. Hmm. Berarti yang terpenting, walaupun kegiatannya di luar, dosen tersebut punya kegiatan mandiri di luar, yang terpenting dalam pelaporannya sudah meliputi luaran-luaran itu ya, Pak. Iya, ya betul. Termasuk juga memberikan proposal atau tidak? Langsung laporan Bu, Oh, langsung langsung laporan. laporan untuk Kalau skema mandiri mandiri. langsung laporan ya. Baik, ya, Iya Mas Boy baiklah, ya. Pak. Apa? Iya, Iya. langsung Iya Bu, laporan kan. langsung laporan Bu, tapi nanti Mm-mm. waktu pengajuan di apa di Sipengmas terletaknya di menu proposal, jadi langsung laporan aja gitu. Oh iya. Mm-mm. Hanya di Oh, Sipengmasnya aja di menunya proposal. ya. Gitu. Mm-mm. Jadi Baik. dibebaskan Bu dimanapun mitranya gitu kan di luar dari Mercubuana ataupun mau ngikut sama Mercubuana juga boleh, tapi harus melaporkan ke kita Bu. Kenapa? Supaya menjadi akuntansi prodi ya kan, supaya menjadi jafungnya dosen yang bersangkutan gitu. Itu sih Bu yang apa kita jadikan perhatian. Oke. Iya, terima kasih Pak Po, Pak David. Terima kasih, Bu. Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja. Pertama, ada dosen di S2 itu yang tidak dapat skema KDN dan KLN, berarti mandiri ya. Nggak usah sebut nama orang lah ya, udah tau lah. Mas Bowo udah ngangguk-ngangguk itu berarti paham. Kemudian yang kedua adalah kami sudah melaksanakan kegiatan social volunteering S2. Kalau di MM kayak outbound, tapi kami kan bukan outbound ya, kami penyuluhan ya. Udah sejak. Nah, pertanyaannya, apakah kebetulan dosen yang tidak dapat skema itu menjadi dosen pendamping social volunteering di SMA 1 Purwakarta. Pertanyaannya adalah, apakah itu bisa dibuatkan laporan? Karena dia sudah melakukan kegiatan ya. Nah, itu apakah sudah bisa dilakukan, dibuatkan laporan? Iya. Kemudian yang kedua, nah ini agak nih. Kemarin kebetulan dosen itu sudah melakukan langkah-langkah gitu. Akhirnya saya sama Pak Afdal larang. Nah, langkah-langkahnya itu salah satunya adalah publikasi. Meminta kepada mahasiswa untuk melakukan publikasi terhadap kegiatan itu. Publikasi ilmiah gitu ya. Ke jurnal gitu ya. Hmm. Nah, kami larang gitu. Karena memang kegiatan itu tidak boleh gitu. Nah, kalau kemudian diarahkan ke sana kayaknya udah benar juga langkah dosen itu gitu loh. Jadi bingung deh saya. Gitulah kira-kira Pak David. Terima kasih. Ya, eh, Pak Herbut, makasih banyak. Untuk social voluntary sebenarnya juga bisa di samping dijadikan apa? Dijadikan program dari Prodi itu bisa juga dilaporkan ke kami gitu Pak, laporannya gitu untuk nanti ya dimasukin mungkin pendampingnya siapa-siapa gitu ya. Sehingga memang ada PKM juga yang memang luaran dari mahasiswa juga gitu. Kemudian yang apakah itu bisa dibuatkan laporan gitu? Sebenarnya bisa saja Pak itu bisa saja dengan kesepakatan mahasiswa ya Pak ya pastinya. Dan juga kalau untuk jurnal kan memang kita tidak syaratkan Pak. Jadi yang tadi di apa dibatasi oleh Prodi itu betul betul juga karena memang jurnal kita tidak ada.
yang ada itu adalah publikasi media massa, HKI gitu. Nah, jadi kalau jurnal itu mungkin agak dikurang-kurangin nge-push yang memang seharusnya. eh, Sekarang ini agak banyak ini ya, eh, memanfaatkan mahasiswa yang mungkin apa ya Pak ya, itu ya, nanti akan jadi masalah takutnya gitu. Nah, jadi prodi tadi udah eh, sesuai gitu ya untuk membatasi eh, dosen tersebut untuk apa melakukan publikasi ke jurnal gitu ya. Tapi kalau untuk publikasinya itu di media massa, nah itu bagus itu Pak. Sudah sesuai dengan PKM yang di kita gitu. Oke, Pak David, izin satu lagi. Oke. Nampaknya dosen yang bersangkutan itu arahnya ke laporan mandiri deh, nampaknya. Karena Oh. yang diminta ke mahasiswa itu, kalau publikasi mahasiswa otomatis, karena memang kami minta, sudah ada. Karena beliau juga minta acara itu di HKI-kan kayaknya. Nah, mungkin gini aja deh, nanti saya sama Pak Afdal akan panggil tuh dosen, kalau memang boleh. Karena kasihan juga, akhirnya Bapak itu saya masukkan di anggota saya gitu loh, di PKM. Wah Hmm. itu begitu saya masukkan, saya capture kasih ke dia, saya didoakan dunia akhirat. Aduh luar biasa ini. Itu temannya Pak David itu, Pak Haji Jamil tahu siapa orangnya. Jadi Yang namanya nanti sama saya akan Pak Herbut. itu Pak David, Pak David. Jadi nanti saya akan panggil aja dosennya, kayaknya bisa gitu ya. Kasihan juga sih begitu dengar penjelasan ini saya jadi paham. Oh mungkin arah Bapak itu ke sana gitu loh. Hmm. Tapi karena memang mahasiswanya tidak dikomunikasikan secara clear, hanya kelompok Bapak itu komplain anaknya gitu loh. Karena Hmm. kayak kelompoknya Bu Nurholiso, kelompoknya Bu Meli itu nggak ada yang komplain. Hmm. Nah, tapi karena mungkin penjelasan ke kaminya nggak ada, Bapak itu kemudian langsung ke mahasiswa sehingga mahasiswanya komplain ke program studi. Nah, nanti saya akan panggil saja kalau memang berarti HKI-nya dia urus sendiri dosennya, jangan suruh mahasiswa gitu loh. Iya, Nampaknya gitu loh. Nah, karena HKI kan memang melalui akun dosen ya, akun dosen. betul. Oke, baik Pak David, saya sekarang clear. Soalnya nanti saya selesaikan, saya panggil Bapak itu untuk bisa diajukan sebagai PKM mandiri. Saya nggak Oke. sebut nama Pak David, udah senyum sama Mas Bowo, berarti paham. Makasih, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Izin Pak David, apakah saya boleh? Yes, ya Bu. Ya, terima kasih Pak David, Mas Bowo. Izin off cam ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, di kami ini di S3 Komunikasi kan kita ada 5 dosen. 5 dosen itu, 4 itu KLN, 1 KDN. Nah, tadi kan arahannya Pak David, satu kelompok kegiatan itu bisa 5 judul atau 5 ketua. Nah, bisa nggak yang KDN ini, karena kan diadakannya di dalam negeri ini sekarang. Kami adakan aja di satu sekolah atau satu kegiatan ibu-ibu atau masyarakat atau karang taruna, tapi yang 4 nanti narasumbernya dari luar negeri, yang 1 itu dia biar dari dalam negeri saja. Jadi kan KDN itu kan tidak usah pembicara dari luar negeri gitu kan ya. Nah itu 1 itu. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi apa namanya kegiatan mandiri. Kalau misalnya dosen ini sudah ikut kegiatan KLN di internal yang dibiayai oleh internal kampus, lalu dia melakukan lagi yang mandiri, PKM, kemudian dengan pihak luar negeri nih gitu. Tapi biaya mandiri. Nah, itu kan tidak dibiayai, Pak. Tapi kalau misalnya kemudian luarannya dia masuk ke jurnal dalam bentuk artikel, itu tetap bisa diajukan nggak untuk insentifnya, gitu, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya untuk apa namanya tadi yang social volunteering tadi kan Pak Heru sekilas nyampaikan. Nah itu kalau misalnya kemudian kita juga ajukan jadikan sebuah artikel, kita masukkan ke jurnal, itu apakah kita juga bisa masukkan ke insentif untuk pengajuan insentifnya. Nah kalaupun misal bisa yang 2 hal tadi yang untuk insentif
Itu kan nanti ada beberapa syaratnya tuh, antara lain kan ada IA, ada segala macam tuh Pak. Nah itu gimana? Sementara kan kalau kita mandiri kita tidak melakukan IA, tidak ada IA, atau tetap memang harus ada IA, seperti Hmm. itu. Wah itu tiga itu aja Pak sementara. Makasih. Iya. Oke, Prof. Polis perlu. Untuk yang 5 dosen tadi, Prof, itu kan 4 Ya, KLN, 1 KDN. Eh, Kalaupun nanti tidak bergabung dengan prodi yang lain ya, Prof ya, 5 ya, tersebut itu sebenarnya bisa dilaksanakan di tempat yang sama begitu gabung. Jadi mm-mm. pembicaranya itu bukan hanya pembicara eh, internal kita, mungkin dari mitra kita satu yang dari dalam negeri, satu dari luar negeri. Itu juga sebenarnya sudah eh, bisa gitu ya. Jadi hybrid gitu Oke, ya. KDN KLN itu bisa digabungkan juga gitu sebenarnya. oke, Asalkan baik. dalam satu apa ya Bu, satu topik gitu ya, satu Ya, topik yang memang topik yang berkaitan, relevan, iya. gitu. Kemudian untuk yang mandiri tadi, memang luarannya itu hampir sama seperti yang KDN tadi itu, perlu ada IA, poster dan lain-lain gitu. Jadi Hmm, memang walaupun jurnal malah kita tidak terlalu apa namanya prioritaskan karena itu tambahan gitu ya. hmm, Tapi kalaupun ada jurnal untuk keperluan insentif juga, itu ya bisa saja dibuatkan skema mandirinya, entah itu skema mandirinya itu dengan mitra KLN, KDN gitu. Eh, hmm, tetapi tadi itu luaran-luarannya itu juga perlu dipenuhi karena memang itu menjadi template di eh, pelaporan nantinya. Gitu. Itu, hmm. Prof. Oke, Bisa termasuk diajukan insentifnya ya. bisa. Kalau eh kalau yang tadi, Prof, kalau luarannya ya, jurnal, ya mungkin lebih baik skema mandirinya itu di penelitian, itu bukan di PKM. Kalau jurnalnya oh, sudah terbit ya, skema mandirinya di penelitian saja. Itu oh itu. Jadi kalau PKM-nya yang mandiri nggak memungkinkan ya Pak ya? bisa saja, bisa saja. Hmm, Tetapi yang tadi kalau penelitian PKM mandiri kan banyak tadi ininya, Prof, apa namanya? Syarat-syaratnya, syarat syarat-syaratnya ya. keluarannya, syarat keluarannya. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya. memang ini luaran karena untuk keperluan insentif Mhm. si apa namanya ada jurnal yang sudah publish gitu ya, Iya. mungkin itu lebih baik untuk Hmm, penelitian mandiri. hmm. Oke, oke. Kalau memang Baik, tujuannya untuk insentif ya Prof ya, baik, siap. Oke. Makasih banyak Pak David. ya itu Prof. Terima kasih. Baik Pak, kita lanjut ke kolom chat ya Pak ya. Izin bertanya, Pak Wawan, terkait pendanaan berdampak, masa berdampak, untuk dananya dikelola pembimbing atau ketua pelaksana mahasiswa? Dananya, masuknya kemana Pak? Mas, eh, dana itu akan ditransfer ke pembimbing. Ya, Dana ke dosen ya, dosen pembimbing. Ya, dana baik. akan ditransfer ke dosen pembimbing, tetapi nanti supaya lebih lebih ini ya mungkin bisa dikelola mahasiswa dengan kesepakatan lah Pak, supaya antara mahasiswa dengan dosen juga, mahasiswa juga ada kepercayaan ini kita yang full melaksanakan, tetapi uangnya di dosen gitu, tak disepakati saja untuk pengelolaannya, tetapi nanti dananya itu akan ditransfer ke dosen gitu, gitu Pak. Nah, Untuk psikologi, 3 kelompok, 1 kelompok berapa anggota? 1 kelompok itu 5 ketua, Pak. 1 kelompok itu 5 ketua. Nah, satu tim ketua itu ada 2 anggota dosen, 2 mahasiswa. Iya, Pak ya. ini yang mahasiswa berdampak atau skema apa Pak? Nah, ya, kalau kalau KDN KLN ya, ya begitu. Kalau KDN Kan KLN. Tapi karena kalau mahasiswa psikologi tadi berdampak, dapat 3 ya, psikologi ya, tadi. kalau mahasiswa berdampak beda lagi. 1 ketua pembimbing, 1 ketua pelaksana mahasiswa, 9 anggota mahasiswa. Ya.
Bu Primi, untuk prodi yang kuota mahasiswa berdampak, misalnya magister arsitektur, berarti tidak perlu mengajukan PKM mahasiswa berdampak untuk prodi yang kuota. Maksudnya nol kuotanya. Oh, nol. Oh iya Bu, memang magister ini kita tidak ini Bu, karena syaratnya tadi itu di semester 5 kita memang mengutamakan yang S1 Bu gitu. Makanya yang prodi memang tidak ada apa kuotanya begitu. Itu di Baik, semua Pak. Soalnya saya semua prodi. diundang, jadi saya pikir ada. Gitu. Makasih, Pak. Oh iya, kasih. Ini Pak David, maaf saya via chat karena di sini sedang berisik sekali. Berapa maksimal seorang dosen sebagai anggota riset atau PKM? Untuk mitra dari LN luar negeri, apakah presentasi di PKM atau peninjau saja? Kalau mitra luar negeri kebetulan ketua departemen, apakah bisa untuk mitra dari 4 ketua riset KLN? berapa maksimal seorang dosen sebagai anggota riset? Kalau dosen sebagai anggota riset itu kita tidak batasin Bu, tidak membatasi sesuai seperti yang hibah. Kalau hibah kemarin terlalu banyak jadi anggota maka dia tidak eligible jadi ketua gitu kan ya. Kalau yang hibah, kalau yang di internal kita itu kita tidak membatasinya gitu ya untuk menjadi anggota gitu. Nah, tetapi akan lebih baik jika terjadi penyebaran gitu sehingga dosen-dosen yang mungkin tidak mendapatkan kuota tadi itu juga bisa memiliki kesempatan untuk menjadi anggota gitu ya. Sehingga nanti di data kinerja di Sinta itu juga kegiatan tersebut, kegiatan penelitian atau PKM itu juga masuk ke dalam nama anggota tersebut gitu ya. Kalau itu terkonsentrasi di beberapa dosen saja, maka itu juga terkait dengan kinerja dosen, kinerja prodi yang mungkin hanya tertentu saja yang apa bagus kinerjanya gitu. Untuk mitra LN, apakah presentasi PKM? Presentasi Bu, jadi ini seperti pembicara, seperti tutor gitu ya untuk mitra PKM-nya. Jadi mitra PKM yang kita undang ke Indonesia itu juga beliau juga menyampaikan pemaparan gitu ya kepada masyarakat-masyarakat di Indonesia sini. Ya, ya mungkin diminta nanti mitra luar negerinya jangan menggunakan bahasa Inggris gitu. Menggunakan bahasa Melayu saja insya Allah di Indonesia ini paham gitu ya bahasa Melayu. Ya, hmm. Kalau ya itu tadi kalau mitra PKM mau dijadikan bareng gitu ya dengan mitra di penelitian itu bisa-bisa saja gitu ya. Bisa bisa langsung apa ya? eh, langsung jalan gitu ya. Jalan jalan. Mitra keempat ketua riset, empat ketua itu diatur saja Bu gitu ya. Yang penting dosen dari luar negerinya itu yang ini. Kadang ada dosen yang luar negeri itu yang dia membatasi ini terlalu banyak gitu. Nah, itu sih Bu. Ininya apa namanya? eh supaya nama kita juga ini juga gitu ya. Gitu. Yang diundang dari luar negeri satu, yang dimintain tanda tangan, minta tanda tangan banyak gitu ya. Takutnya begitu. Nah, apalagi yang dosen-dosen yang mungkin dosen luar negeri yang belum terlalu akrab gitu ya. Takutnya begitu saja. Ya, jadi bisa dikomunikasikan saja itu Bu. Jika mitranya memang berkenan ya silakan gitu. Itu Pak Bagus, anggota PKM harus berbeda prodi atau beda fakultas, beda bidang ilmu. Nah, nggak tahu nih Fasilkom ini mau
dikategorikan satu bidang ilmu karena dia IT gitu ya, yang mungkin satu Fasilkom dia ke FT mungkin gitu, itu akan lebih baik gitu ya. Oh, ada 3 prodi. Ya cuman semuanya komputer juga itu. Gitu. Nah, sebaiknya memang kalau untuk seperti Fasilkom, psikologi, FDSK, terus ilmu komunikasi itu sebaiknya beda fakultas karena eh, bidang ilmunya ini gitu apa namanya sebenarnya bisa dikategorikan satu gitu ya. Tuh. Untuk Bu Rona mengikuti di mana namanya di sini kalau memang pelaksanaannya itu bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau sudah dilaksanakan ya silakan saja langsung melaporkan laporannya gitu. Untuk penelitian mandiri ya, untuk penelitian mandiri. Kalau sudah siap laporannya silakan langsung saja dilaporkan. Tidak harus menunggu apa pada waktu upload laporan gitu, tidak perlu. Itu. Ibu siap. Baik, Bapak Ibu, jikalau tidak ada, Saya Mas Bowo boleh? Bu Hari, silakan Bu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru bergabung banget karena tadi sidang ya dari pagi. Dan jujur saya lupa, harusnya tadi bisa buka dua device, baru ingat. Saya lupa banget, ini mau tanya apakah tadi mungkin sudah dijelaskan tentang KLN. Ini saya mau nanya KLN. KLN itu boleh nggak kalau apa kami mengundang guru-guru SMK ke kampus, nanti kolaborasi sama marketing yang tergabung dalam MGMP, misalnya di Kota Tangerang. Nanti mereka akan kami beri edukasi, kami nanti berenam mungkin karena mitranya tetap USM kan atau Trengganu yang ada di apa situ. Jadi mereka nanti dari USM atau Trengganu nanti kami undang satu orang ke sini. Nah, kami misalnya berenam nih, berenam proposal itu beda-beda memberikan edukasi karena itu guru-guru SMK. Misalnya saya akuntansi keuangan, nah itu kan keuangan berarti nanti saya menjelaskan tentang keuangan PSAK MKM misalnya karena itu ber- bermanfaat untuk mereka, mereka mengajarkan siswanya kan itu SMK yang akuntansi jurusannya. Jadi SMK yang benar-benar akuntansi supaya mereka bisa mengajarkan dengan benar sesuai dengan standar misalnya seperti itu. Itu boleh nggak, Prof. David? Ya, terima kasih. Iya. Ya, Prof. Boleh, Prof. Silakan, Prof. Untuk pelaksanaannya di kampus juga sebenarnya kita apa tidak mempermasalahkan. Itu insya Allah tidak apa-apa. Itu sebenarnya sekaligus untuk promosi ya. Eh, Pelaksananya di kampus, memperkenalkan kampus itu pun tidak apa-apa. Gitu. Ya, Alhamdulillah. Sudah komunikasi dengan eh, apa dengan Bu Silvi juga untuk marketing nanti ya, supaya ini kan mereka guru-guru SMK sekota Tangerang, SMK-nya SMK akuntansi. Seperti itu Ya, boleh ya? Baik, boleh, terima Prof. kasih. Alhamdulillah. Boleh. Ya, Ya. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih Bapak Ibu Ketua Program Studi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lewat chat maupun raise hand, izin kami remind kembali Bapak Ibu untuk memberikan nama plotting mahasiswa berdampak ke kami karena supaya kami juga tahu. Jadi tidak semuanya kami buka gitu kan ya, mahasiswa berdampak dosen-dosen. Dan izin mohon maaf Bapak Ibu teman-teman dosen Kaprodi S2 tidak mendapatkan skema masa berdampak tapi tetap diundang karena memang hari ini pembahasannya juga tidak hanya masa berdampak ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap ada kayak tadi skema KLN, Mandiri maupun KDN.
Tapi memang kita khususkan tadi ada berdampak karena memang ada ketua program studi dari S1. Begitu. Jadi Bapak Ibu mohon bisa kirimkan plottingan ketua mahasiswa berdampak ke PPM, bisa melalui saya atau Mas Dwiki atau Mbak Desti. Nanti baru kita bisa sesuaikan di Sipengmas. Jadi nggak semuanya kita buka Bapak Ibu untuk plottingan ketua mahasiswa berdampak. Kalau untuk anggota dihimbau ya Bapak Ibu, tidak wajib sebenarnya, dihimbau untuk di-plotting juga kalau bisa gitu kan ya. Jadi kita sudah tahu gitu kan. Misalnya Pak David anggotanya adalah Pak Imam dan Pak Yananto misalnya gitu kan. Nah, jadi disampaikan ke Pak David, kemudian Pak David juga akan uh, menambahkan anggota di Sipengmas uh, Pak Yananto dan Pak Imam. Begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Uh, Deadline masa berdampak boleh kami dapat besok, boleh nggak? Gimana Pak David? Ikut Prodi. Gimana Bapak Ibu? Hari Rabu ya. Kenapa Pak Imam? Hari Rabu habis libur ya. Nanti kalau hari Rabu banyak yang nunggu-nunggu nih. Sulit janjinya nih aku. Oh gitu. Oke, ya diusahakan lah. Kalau enggak ntar tanyanya Pak David ya. Masih gitu Pak David aja. Ya, ya kesepakatan saja ini bagaimana Bapak Ibu deadline plotting ya, plotting ketua mahasiswa berdampak khususnya Bapak Ibu Kaprodi dari S1. Pembimbing ini kan Mas Bo. Jadi Ya, betul ketua pembimbing pembimbingnya. saja Bapak Ibu. Jadi bukan bukan apa Mahasiswanya. bukan anggota mahasiswa gitu Iya, tidak. bukan. Mahasiswanya nanti belakangan lah itu, ayo. Jadi ini kira-kira dosennya yang mau diplotting menjadi pembimbing mahasiswa berdampak siapa saja gitu. Supaya bisa diplot di sistem gitu. Nama-namanya saja Bapak Ibu. Ya, izin. Sampai besok nggak apa-apa. Sampai besok ya Bapak Ibu ya izin ya. Besok libur Prof. David. Oh libur ya. Enak Bu libur Bu. Nanti saya nanya Mas Bowo deh habis ini karena saya kan baru bergabung tadi. Ya. Nanti kita kasih Bu rekamannya Bu. Nanti kita upload di YouTube. Oh, ya, oke. Tapi kalau mau nanya-nanya boleh Bu ke grup atau di Apri boleh. Iya. Enggak Boleh. usah didatengin aja kalau ada di ruangan mah. Iya, S1 akuntansi Saya libur Bu. Oh, libur. dapat 8 ya. Pak David itu berarti yang berdampak itu pembimbingnya yang tidak masuk, yang ada di list itu kan yang tidak masuk, yang KLN KDN Iya, kan? Ya kan? sebaiknya itu. Iya. Yang ada di list yang Mas Bowo kirim kan? Ya sebaiknya Bu, sebaiknya ya. Ya, berarti Sebaiknya berapa udah dapat KDN. akuntansi berapa ya? Satu akuntansi 8. Iya, 8 ya? 8 itu digabung sama D3 akuntansi karena Iya. udah di merge saja kita. Ya, ya. Ya, jadi 8. Bukan sama Maksi kan, hanya S1 dan D3. S1 8 saja itu Bu, ya. sama D3 Ibu. Ya, siap. Nama-nama dosen aja ya, baik. Kasih. Sama-sama Bu. Baik, Pak David ada lagi Pak? Ya, cukup masuk. Ya. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu waktunya di sela-sela rapat yang lain atau sidang ataupun hal yang lainnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.